Oke, sebelum kita mulai ke pelajaran, Ibu mau info dulu. Hari ini kelas 1 bergabung bersama kelas 2 karena hari ini guru kelas 1 tidak dapat hadir, sehingga kita digabungkan di kelas ini. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu. Ayo ya kelas 2. Siapa yang tidak hadir kelas 2? Siapa? Valerin tidak hadir ya? Oke. Untuk yang kelas 1. Kelas 1 siapa yang tidak hadir? Oh, ada Luis. Oke. Nah, kelas 1 hari ini belajar pendidikan Pancasila tentang tata tertib di rumah dan di sekolah. Apa tujuannya kamu belajar tata tertib? Supaya kamu mampu menunjukkan sikap patuh dan tidak patuh terhadap tata tertib. Nah, untuk yang kelas 2, hari ini kamu belajar matematika tentang bangun datar. Apa tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 2? Yaitu untuk agar kamu mampu menulis nama bangun datar dan mampu mengelompokkan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Oke, semangat pagi. Pagi, semangat. Oke, sebelum Ibu masuk ke kelas 1, mari perhatikan semua ke depan. Semua perhatikan ke depan yang kelas 1. Nah, di sini kamu Ibu berikan suatu teks tentang tata tertib. Nah, di sini ada cerita. Mari kamu lihat dulu apa yang diceritakan di teks tersebut. Sudah kelihatan? Oke, kelas 1 Ibu harap dibaca dulu ya. Dibaca dulu dan dituliskan apa aja aturan yang terdapat di cerita tersebut. Boleh, Pak? Paham? Oke, sebentar Ibu tinggal ya. Ibu ke kelas 2 dulu boleh? Oke, kelas 2, apa kabar? Baik, Bu. Oke, nah untuk yang kelas 2, minggu lalu kita sudah belajar tentang bangun atau ciri-ciri bangun. Nah, hari ini kita mau lihat lagi materinya tentang bangun datar. Oke, coba perhatikan semua ke sini anak-anak. Apa ini? Bangun datar. Bangun datar itu ada beberapa ya. Nah, mari kita lihat dulu. Ada berapa bangun datar yang kamu lihat di depan? Ada 5. Yang pertama segitiga, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, segi 5. Jadi ada 5 bangun datar yang kita pelajari hari ini. Nah, sudah tahu ciri-cirinya? Yang pertama segitiga. Apa itu ciri-ciri segitiga? Lihat saja. Ruas garisnya atau sisinya ada 3. Kalau persegi panjang sisinya ada berapa? Ada 4. Yang lingkaran sisinya ada berapa? Hanya punya 1, yaitu sisi lengkung. Dan yang keempat ada segi 6. Berarti dia mempunyai 6 sisi. Dan yang kelima adalah segi 5. Berarti dia punya 5 sisi. Bisa ya sampai di sini? Bisa. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, Ibu mau berikan kamu lembar kerja. Oke, dibentuk dulu kelompoknya. 1 orang menjadi satu meja menjadi 1 kelompok dan didiskusikan bersama-sama dengan teman kelompoknya. Paham ya? Paham? Oke, nanti kita akan bahas kembali. Ibu ke kelas 1 dulu ya. Boleh? Oke, kelas 1 sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Nah, lihat dulu. Di depan ada apa? Ada sebuah teks. Ada sebuah cerita tentang aturan di rumahku. Coba Ibu mau tanya, dari yang sudah kamu baca,
Apa aturan yang ada di rumah? Yang pertama, siapa yang bisa? Ayo, Gwen. Bangun pagi, Kathleen. Atur. Aturan di rumah. Bersihkan meja. Tiffany. Bukan main, tidak boleh lupa Ya, waktu. oke. Nah, yang berikutnya mari perhatikan. Jadi aturan itu ada banyak loh. Di rumah yang pertama, bangun pagi, merapikan tempat tidur. Oke, sebelumnya kamu perhatikan dulu ke depan. Ayo, lihat dulu. Tata tertib. Coba lihat. Sebelum kita mulai, apa itu tata tertib? Siapa yang bisa? Tata tertib adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Perhatikan di depan. Yang pertama kita masuk ke aturan di rumah atau tata tertib di rumah. Yang pertama kita lihat apa? Merapikan tempat tidur. Yang kedua, berpamitan sebelum ke sekolah. Yang ketiga, merapikan alat tulis. Dan yang keempat adalah apa? Menghormati orang tua. Nah, masuk yang kedua yaitu ada contoh penerapan tata tertib di sekolah. Ayo ibu mau tanya, siapa yang tahu tata tertib di sekolah itu apa? Ayo, Pradela. Apa tata tertib di sekolah? Apa Gwen? Ya, tidak telat ke sekolah. Siapa lagi? Tinggal. Ya, datang tepat waktu. Nah, ini ibu ada absensi kelas tadi. Ibu mau lihat siapa ya yang belum mengisi kehadiran absennya di papan absensi. Ada Kevin. Kevin, kenapa tadi tidak isi Kevin? Tidak isi karena datang terlambat. Datang terlambat itu menjadi aturan kah? Tidak. Aturan di sekolah itu adalah datang tepat waktu. Nah, yang berikutnya apa lagi anak-anak? Yang berikutnya itu ada apa? Yang berikutnya ada apa? Yang berikutnya? Yang berikutnya ada apa lagi tata tertib di sekolah? Setiap hari Seninnya ya. Ya, mengikuti upacara bendera. Yang berikutnya adalah berpakaian lengkap atau memakai seragam. Ibu mau tanya, adakah di sini yang tidak pakai seragam ke sekolah? Tidak, karena itu menjadi tata tertib sekolah. Jadi, supaya apa kita lakukan tata tertib? Untuk mendisiplinkan kita. Oke, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, ibu bagikan lembar kerjanya. Mari kamu isi dulu dan diskusikan bersama kelompoknya. Ibu akan bagi kelompoknya satu-satu meja. Nanti setiap kelompok itu bertanggung jawab untuk presentasi ke depan. Paham? Ada yang bertanya kelas 1? Oke. Kalau tidak ibu pindah dulu ke kelas 2 ya. Boleh ya? Oke, dikerjakan dengan baik. Oke, yang kelas 2 sudah selesai? Oke, apa yang kamu lihat dari hasil lembar kerjanya? Ada yang perwakilan kelompok yang mau menjelaskan? Ayo, siapa yang mau ke depan? Ayo, saya maju ke depan. Halo, kami akan mempresentasikan dari kelompok kami. Persegi mempunyai 3 sisi. Persegi mempunyai 4 sisi. Segitiga mempunyai 3 sisi. Segitiga memiliki 5 sisi. Segitiga memiliki 6 sisi. Lingkaran mempunyai 1 jumpa atau 1 garis lurus. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman yang sudah mengerjakan. Wow, sangat bagus sekali. Nah, mari kita lihat dari bangun datar di depan. Bisa kita lihat bahwa ruang itu mempunyai sisi. Nah, tadi ada apa? Segitiga tadi berapa sisinya? 3. Persegi panjang? 4.
yang sudah kita pelajari dan ciri-cirinya. Ibu mau tanya, siapa yang bisa apa itu contoh bangun datar yang berbentuk segitiga? Apa? Ada yang bisa? Boleh. Penggaris segitiga boleh. Apalagi? Itu bangun ruang. Segitiga, ini bangun datar. Mainan yang triangle, ada kan yang berbentuk segitiga? Ada. Jadi ada banyak contoh-contoh benda yang kita temukan yang berbentuk bangun datar. Nah, sudah paham ya? Jadi bangun datar itu banyak sekali kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Paham ya? Oke. Nah, setelah itu ibu akan mari kamu lengkapi dulu lembar kerjanya. Ada yang belum ada, sempurnakan dulu. Ayo diisi dulu jawaban yang benar berdasarkan jawaban yang kita isi tadi. Bisa ya? Oke, ibu ke kelas 2 dulu untuk melihat hasil kerja mereka. Oke, kelas 2 apa kabar? Baik. Kok lemas kelas 2? Baik, Bu. Oke. Nah, tadi udah dikerjain belum? Lembar peserta didiknya sudah? Oke. Ibu mau perwakilan satu kelompok yang mau membacakannya presentasinya di depan. Ayo, Gwen. Halo teman-teman, hari ini saya akan membacakan tentang pendidikan Pancasila dari kelompok 4. Akibat tidak mematuhi aturan adalah mendapat sanksi. Jadi manfaat aturan adalah menjadi disiplin. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Gwen perwakilan kelompok 4. Nah, dari LKPD-nya, ibu tadi lihat masih ada jawaban yang kurang tepat. Oke, boleh kamu lengkapi dulu jawabannya. Yang pertama yaitu apa? Akibat tidak melakukan tata tertib, yang pertama apa? Mendapat hukuman atau sanksi. Yang kedua, apa manfaat kita hidup mengikuti aturan? Hidup menjadi disiplin dan penuh tanggung jawab. Oke. Nah, bagi yang belum lengkap atau masih ada yang diperbaiki, mari kamu perbaiki dulu hasil lembar peserta didiknya. Boleh ya? Dan didiskusikan dulu. Ayo disempurnakan dulu. Sebentar ya, ibu pergi ke kelas 1 dulu, ke kelas 2 dulu. Oke. Nah, untuk yang kelas 2 sudah disempurnakan? Sudah? Oke. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari si bangun datar? Bahwa bangun datar itu banyak sekali ciri-cirinya. Segitiga, ada yang apa? Memiliki berapa sisi? 3 sisi. Persegi panjang berapa sisi? 4. Lingkaran berapa sisi? 1. Segi 5 berapa sisi? Segi 6. Nah, itulah ciri-ciri dari bangun datar. Jadi mari kita belajar dengan baik supaya kita bisa memahami pelajarannya hari ini. Oke, bisa ya anak-anak? Oke. Oke, kelompok kelas 1 sudah selesai diperbaiki? Sudah? Oke, nah, apa yang bisa kita lihat dari lembar peserta didik kamu tadi? Bahwa ternyata aturan itu sangat banyak yang perlu kita ketahui. Ada aturan di rumah, aturan di sekolah. Nah, apa sih yang kita lakukan atau apa hukuman yang kita lakukan ketika kita tidak melakukan tata tertib dengan baik? Ayo, siapa yang bisa? Oke. Ya, mendapat sanksi. Contohnya apa? Yang datang terlambat. Apa sanksi atau hukuman yang datang terlambat? Bahwa harus mengambil surat izin masuk dari TU, ruang tata usaha. Apalagi kalau yang tidak memakai pakaian lengkap, diizinkan nggak ke sekolah kalau tidak memakai seragam? Tidak. Jadi ketika tidak melakukan tata tertib, ada hukuman yang harus diterima. Dan apalagi, dan perasaan kamu juga tidak senang. Senang nggak kalau dihukum? Tidak. Nah, jadi ada akibat yang kita terima ketika kita tidak melakukan tata tertib di rumah ataupun di sekolah. Nah, apa manfaat kita melakukan tata tertib? Agar menjadi disiplin. ya, menjadikan kamu
lain sebagainya. Jadi Ibu harap marilah kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Oke, kelas 2 sudah selesai diperbaiki? Sudah? Oke. Nah, kalau sudah dipahami materinya tentang bangun datar? Oke, kelas 1 sudah dipahami tentang si tata tertib? Oke, jadi untuk yang bangun datar perlu kita ketahui ciri-ciri bangun itu sangat banyak. Bisa berdasarkan sisinya, sudutnya, titik sudutnya. Jadi yang perlu kita pahami adalah kita mampu menentukan atau mengelompokkan bangun datar berdasarkan ciri-ciri. Ya, bisa ya? Ada yang perlu paham tentang bangun datar? Oke, sudah paham ya? Kelas 1 ada yang masih bertanya? Atau ada yang belum paham tentang tata tertib? Semua sudah paham? Kelas 2 sudah paham? Kelas 1 sudah paham? Oke, kalau sudah paham, nah Ibu harap semua bisa mendengarkan atau mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Jadi, dimanapun kita berada tetap harus melakukan atau melaksanakan tata tertib. Bangun datar juga, di kehidupan kamu pasti banyak sekali bangun datar. Tadi kita sudah belajar ciri-cirinya. Ibu harap semuanya sudah bisa melakukannya dengan baik. Nah, untuk latihan yang terakhir, Ibu bagikan soal latihan evaluasi matematika tentang bangun datar. Dan untuk yang kelas 1, Ibu berikan soal tentang tata tertib. Ayo, mari dikerjakan dalam 10 menit. Ibu akan tunggu. Dipercepat anak-anak supaya kita kumpul. Ayo Ibu berikan 2 menit waktunya. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, Ibu akan kumpul tes formatifnya, dipercepat. Ibu akan kumpul. Oke, yang kelas 2 sudah. Yang kelas 1 di mana? Oke, sudah selesai. Nah, jadi untuk penilaiannya nanti Ibu akan berikan besok. Tunggu Ibu periksa dulu. Dan untuk kelas 2 Ibu berikan kepada gurunya yang bersangkutan ketika sudah hadir. Bisa ya anak-anak? Oke, jadi semoga hari ini bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Masih ada semangat? Masih. Oke. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Sen. Ayo Sen. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Sen. Nah, jadi Ibu harap mau dimanapun kita berada tetap melakukan atau melaksanakan tata tertib dengan bertanggung jawab. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan untuk esok hari. Nah, sekian dan terima kasih.